Pelatih Korea Selatan diteriaki hinaan ketika sampai bandara. Saat tim pulang ke negaranya, pelatih Hong Myung-bo sampai harus mendapat pengawalan polisi karena ratusan supporter udah menunggu di bandara sambil meneriakan protes. Bahkan ada media yang mengaburkan wajah sang pelatih saat siaran dan beberapa tokoh memasang tulisan kalau Hong Myung-bo tidak boleh masuk. Padahal menang atau sampai itu wajah pelatih Korea Selatan diblur guys ya, pas waktu siaran langsung mewawancarai itu staf kepelatihan guys ya. Pelatih Korea Selatan Hyung Mung-bo wajahnya diblur guys, seolah-olah dia ini aib negara guys ya. Wah. Halo guys, kembali lagi dengan kami Al Johlil. Nah, kali ini guys, timnas Korea Selatan mengalami nasib yang sangat buruk sekali guys ya. Wah, dimana timnas Korea Selatan ini gagal melaju ke 32 besar di Piala Dunia 2026 guys ya. Nah, pas waktu timnas Korea Selatan ini pulang ke tanah airnya, wah, timnas Korea Selatan langsung disambut supporternya dengan sambutan hinaan, teriakan cacian yang sangat mengerikan. Waduh, bagaimana infonya guys? Yuk langsung saja kita gas ke info pertama. Klik. Wah, teriakannya artinya begini guys, Hong Myung-bo mundurlah. Wah, dia tidak, para supporter Korea Selatan ini tidak puas dengan kinerja kepelatihan dari Hong Myung-bo guys ya. Wah. Wah, keras nih, Korea Selatan keras nih guys ya. Wah, wow. Artinya gini guys, Hyung Mung-bo mundurlah gitu ya. Artinya begitu ya dalam bahasa Indonesia ya guys ya. pelatih Korea Selatan diteriaki hinaan ketika sampai bandara. Saat tim pulang ke negaranya, pelatih Hong Myung-bo sampai harus mendapat pengawalan polisi karena ratusan supporter udah menunggu di bandara sambil meneriakan protes. Bahkan ada media yang mengaburkan wajah sang pelatih saat siaran dan beberapa tokoh memasang tulisan kalau Hong Myung-bo tidak boleh masuk. Padahal menang atau sampai itu wajah pelatih Korea Selatan diblur guys ya, pas waktu siaran langsung mewawancarai itu staf kepelatihan guys ya. Pelatih Korea Selatan Hyung Mung-bo wajahnya diblur guys, seolah-olah dia ini aib negara guys ya. Wah, malah memang bagian dari sepak bola. Hong juga sudah mengetahui tanggung jawabnya dan memilih mundur sebagai pelatih. Kecewa itu wajar, tapi tetap menghormati orang yang sudah bekerja keras juga sama pentingnya. Karena di balik hasil buruk selalu ada banyak yang perlu dievaluasi, bukan cuma menyalahkan satu orang aja. Wah, banyak nih. Nah, ini ada komentar dari netizen Indonesia guys ya. Kenapa sih ikut turnamen tapi tidak terima kalah? Konsepnya bagaimana itu? Wah, konsepnya ya timnas Korea Selatan nih supporternya ya konsepnya ya ingin juara lah. Tapi dia tidak memandang tim-tim lain seperti Argentina, Brazil, Spanyol. Dia tidak memandang kekuatan timnas lain, dia hanya memandang timnasnya sendiri. Dan dia tidak sadar bahwa pertandingan itu pasti ada kekalahan ya guys ya. Tapi mengapa dia tidak ada pikiran begitu guys ya? Waduh, kasihan timnasnya. Kasihan banget ini. Sudah berjuang capek-capek, menguras tenaga membela negaranya, tapi pas waktu pulang malah dihujat begini guys ya. Waduh, seharusnya mereka itu bersyukur guys ya, mempunyai timnas yang hebat, selalu masuk ke Piala Dunia. Seharusnya mereka bersyukur begitulah. Kita ini sebagai warga Indonesia ini pengen kok mempunyai timnas yang bisa selalu masuk ke Piala Dunia, tapi ya sangat sulit sekali.
Dan kali ini kita lihat para supporter Korea Selatan nih, sepertinya ini tidak ada rasa syukur sekali guys ya, mempunyai timnas yang hebat, yang selalu masuk Piala Dunia. Waduh. Dulu Shin Tae-yong pernah dilempari telur setelah Korea Selatan gugur di Piala Dunia. Dan Wah. sejarah itu seperti terulang lagi. Di Piala Dunia 2026, Korea Selatan mendapat grup yang dinilai lebih mudah dibanding edisi 2018. Bahkan sejak pertengahan turnamen, kapten mereka sudah diejek oleh jurnalis dari negaranya sendiri. Waduh. Namun akibat hasil beberapa pertandingan terakhir, Korea gagal mempertahankan posisi 3 terbaik sehingga harus tereliminasi dan gagal lolos ke babak gugur. Kemarahan publik pun langsung meledak. Kini giliran Hong Myung-bo yang menjadi sasaran kritik. Bahkan ada Hong Myung-bo kini menjadi sasaran kritik, sama seperti Shin Tae-yong waktu 2018 yang lalu guys ya, dimana pelatih Shin Tae-yong gagal membawa Korea Selatan juara Piala Dunia, lalu pulang ke kampung halamannya Korea Selatan, disambut supporternya dengan lemparan telur, bahkan telur itu ada yang busuk guys ya. Wah, kali ini nasibnya dialami pelatih di 2026 kali ini guys ya, Hong Myung-bo itu. Wah, gini disambut hinaan, teriakan yang sangat rasis lah. kalau dulu Shin Tae-yong dilempari telur, Wah. sekarang Hong Myung-bo sampai dilarang masuk toko oleh fans Korea sendiri. Ya, sekarang Hong Myung-bo sampai dilarang masuk toko oleh supporternya sendiri guys ya. Gila ini. Kang In di lapangan benar-benar bikin sesak dada. Begitu juga dengan Son yang benar-benar termenung di tengah lapangan. Korea Selatan Wah. akhirnya harus menelan kekalahan pahit 1-0 dari Afrika Selatan. Ini gara-gara keputusan pelatih Hong Myung-bo yang telat memainkan Song Hye-min dan baru memasukkannya di babak kedua, yang malah bikin lini serang Korsel buntu sepanjang laga. Wah, Ini ngeri. jelas jadi pukulan telak yang menyakitkan banget buat Korea Selatan. Posisi mereka di grup langsung merosot dan kini Tokyo Warriors cuma bisa pasrah dan meratapi nasib sambil berharap keajaiban dari hasil grup demi bisa mendapatkan peluang super tipis lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Memalukan dan mengecewakan, dua kata yang pas untuk performa timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Pada klasemen peringkat ketiga terbaik, Lee Kang-in CS berada di posisi ke-9, jauh dari batas aman 8 besar yang disyaratkan. Jadi Jepang menjadi satu-satunya perwakilan Asia yang melaju ke 32 besar berdasarkan 3 laga awal. Satu-satunya wakil Asia yang melaju ke babak 32 besar Piala Dunia itu adalah Jepang guys. Tapi sayang sekali kemarin Jepang dikalahkan oleh Brazil dengan skor 2-1 guys ya. Waduh, inilah kalau Jepang sampai final nih pasti sangat membanggakan Asia guys ya. Tapi sayang sekali ya, langkah Jepang hanya sampai di 32 besar ya guys ya. Grup, Korsel menang susah payah atas Ceko dan 2 kali kalah lawan Meksiko dan Afrika Selatan. Yang lebih nyesek, timnas Korsel datang ke Amerika dengan modal tak terkalahkan sepanjang babak kualifikasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Tokyo Warriors lesu di fase grup. Pertama, pelatih Hong Myung-do yang ditunjuk oleh KFA dikritik karena dianggap penuh cacat prosedural, tidak punya identitas permainan yang jelas, keputusan pelatih yang mencadangkan Song Hye-min saat melawan Afrika Selatan, konflik pemain versus media, sampai buruknya performa seluruh bintang Korsel di ajang Piala Dunia 2026. Korea negara rasis, gagal di Piala Dunia itu biasa, tapi diperlakukan kayak kriminal nasional, ini gila. Di Korea Selatan, stasiun TV nasional KBS baru saja memblur wajah pelatih timnas mereka sendiri, Hong Myung-bo. Ingat, di Korea. Wajah pelatih timnas Korea Selatan sampai di blur guys di acara siaran di media televisi Korea Selatan nih, sampai di blur seolah-olah dia ini seperti seorang kriminal lah. Sampai di blur guys, kayak aib negara ini. Waduh. Sensor blur wajah itu biasanya cuma berlaku untuk pelaku kejahatan yang berat. Ya, kontras ya sama ini. Lah di kita, Gila. koruptor yang jelas-jelas ngerampok duit rakyat pas ketangkep malah bisa dada-dada ke kamera. Iya. Beda jauh dengan di negara kita guys ya. Kayak itu seperti koruptor yang ketangkap di kamera. Itu masih dada-dada begini kok. Wah, kalau di sana ini gagal membawa timnasnya ke 32 besar Piala Dunia, timnas Korea Selatan wajahnya di blur guys, seolah-olah ini sesuatu yang mengandung hal-hal yang sensitif lah, sampai di blur guys wajahnya pelatih timnas Korea Selatan ini. Gila nih. Ini bikin netizen Korea ketar-ketir. Mereka cemas kalau pelatihnya aja disamain kayak buronan. Gimana? Kayak buronan nih, kayak napi yang melakukan kejahatan tingkat tinggi guys ya. Wajahnya di blur guys, gila. Pas mendarat di tanah air mereka. Tapi tunggu dulu, apakah ini murni kesalahan taktik di lapangan? Ternyata nggak juga. Masalahnya jauh lebih sistemik loh. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, sampai turun tangan dan blak-blak
akan membuka borok di dalam tubuh manajemen olahraga mereka. Wih. Ini menyindir keras ketika loyalitas dan faksionalisme lebih dihargai daripada kompetensi. Hasil buruk begini udah pasti terjadi. Katanya. Artinya apa? Ini adalah tamparan keras untuk orang yang tidak kompeten yang dipaksakan duduk di kursi kepemimpinan karena jalur orang dalam. Mirip. Oh gitu. Kalau kamu tahu orangnya, komen di bawah. Wih. Kalau soal menghujat, netizen dan media Korea Selatan memang selalu punya cara. Oh. Setelah Korea Selatan gagal lolos ke babak knockout, saking besarnya kekecewaan terhadap timnas Korea Selatan dan pelatihnya yaitu Hong Myung-bo, media besar seperti KBS bahkan sampai ngeblur wajah sang pelatih dalam tayangannya. Ini sekaligus menjadi tamparan dan sindiran berat terhadap apa yang terjadi pada Piala Dunia kali ini. Sekarang yang gua takutkan justru momen mereka pulang ke Korea. Kalian inget kan, waktu Korea gagal di Piala Dunia sebelumnya di tahun 2018, mereka dilempari telur dan bahkan telurnya ada yang busuk. Itu momen Sinteyong waktu gagal membawa juara Piala Dunia 2018 guys ya. Sinteyong saat pulang ke tanah airnya disambut supporter Korea Selatan ini dengan lemparan telur guys. Bahkan sampai telurnya itu ada yang busuk guys. Wah, ini sadis. Dan saat itu salah satu yang dilempari adalah Sinteyong. Nah, gimana nih pendapat kalian atas respon Korea ini? Apakah wajar, apakah keterlaluan? Coba sangat keterlaluan lah, sangat keterlaluan. Aib negara, media Korea Selatan sampai ngeblur wajah pelatih timnas. Nah ini guys, dianggap aib negara ini pelatih timnas Korea Selatan nih, sampai wajahnya diblur guys. Seolah-olah nih kayak diapain gitu ya, kayak dijotosin atau diapain itu, sampai wajahnya pelatih timnas Korea Selatan nih diblur guys, gila nih. Ini bukan lagi sarkas, tapi perlakuan edan yang hanya terjadi di Korea. Tergabung di grup bareng Meksiko, Ceko, dan Afrika Selatan, Korsel seharusnya berpeluang besar lolos karena secara peringkat FIFA hanya Meksiko yang lebih baik dari mereka. Kisah dibuka dengan bagus saat di laga pertama Korsel menang lawan Ceko. Wow, perjalanan timnas Korea Selatan nih di laga pertama berhasil malah mengalahkan Ceko guys dengan skor 2-1 ya guys ya. Dan di pertandingan kedua ini dikalahkan Meksiko 1-0. Jadinya Korea Selatan memperoleh 3 poin. Di match kedua kalah lawan Meksiko dan mereka hanya butuh hasil imbang lawan Afsel untuk lolos ke fase gugur. Nah, seharusnya nih di pertandingan terakhir melawan Afrika Selatan, Korea Selatan hanya butuh hasil imbang saja sudah bisa lolos ke 32 besar guys ya. Tapi sayang sekali di laga terakhir melawan Afrika Selatan nih, timnas Korea Selatan malah kalah guys dengan skor 1-0. Iya, gagal lah melaju ke 32 besar. Sayang sekali nih. Tapi Korea kalah di derby selatan, pelatih marah-marah, menganggap pemain hanya bisa protes dan tak ada daya juang. Wah. Kesal maksimal dan dianggap mempermalukan negara. Media KBS sampai ngeblur wajah pelatih Korsel saat melakukan wawancara. Sadis. Ya, Presiden Korsel sampai minta pemerintah melakukan investigasi pada Federasi Sepak Bolanya soal proses perekrutan pelatih. Dan akhirnya membuat sang juru taktik Korea Selatan itu mengundurkan diri dari jabatannya. Wah. Bayangin sampai presidennya ikut minta maaf gara-gara tim nasional gagal di Piala Dunia. Ini bukan sinetron, ini Korea Selatan. Iyalah. Biasanya yang disalahin cuma pelatih. Sampai Presiden Korea Selatan itu minta maaf guys. Wah. Tapi kali ini Presiden Korea Selatan Lee Jae-moon ikut menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat setelah Korsel gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. Belum selesai, Presiden juga menyentil Federasi Sepak Bola karena dianggap lebih mementingkan orang-orang yang punya koneksi daripada yang benar-benar kompeten. Efek dominonya, pelatih Hong Myung-bo langsung memilih mundur dari jabatan. Wah, pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo langsung mundur dari jabatannya guys. Wih, ini keras sekali Korea Selatan nih. Pikir-pikir, tekanan jadi pelatih di Korea Selatan itu beda level. Menang dianggap kewajiban, kalah langsung satu negara ikutnya evaluasi. Gila. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian langkah Presiden Korea ini bentuk tanggung jawab yang patut contoh atau mending bilang nye aja? Udah gendong negara bertahun-tahun, udah ngorbanin segalanya buat negara, dan bahkan udah ngasih medali emas. Tapi pas di Piala Dunia malah dihina orang negaranya sendiri. Itulah yang dialami oleh Son Heung-min. Jadi Kasian. beberapa hari lalu muncul rekaman audio yang Kasian sekali Son Heung-min guys ya. Sudah bertahun-tahun membela negaranya, bahkan sampai berprestasi mendapatkan itu medali emas.
cuman di Piala Dunia tidak bisa menjadi juara. Langsung dihujat guys, gila ini para supporter Korea Selatan guys, keras. Dari area latihan timnas Korea Selatan. Dalam rekaman itu, 2 jurnalis Korea terdengar mengkritik Son dan mempertanyakan pembebasan wajib militer yang dia dapat setelah membawa Korea Selatan meraih medali emas Asian Games 2018. Padahal Son bukan tiba-tiba dibebaskan begitu aja. Aturannya memang jelas, atlet Korea Selatan yang berhasil meraih medali emas Asian Games atau medali Olimpiade memang berhak mendapat pengecualian dari wajib militer penuh. Bahkan Son tetap menjalani pelatihan dasar militer selama 3 minggu pada tahun 2020. Makanya banyak fans yang langsung marah, karena menurut mereka Son mendapatkan hak itu bukan karena nama besarnya, tapi karena prestasinya untuk negara. Yang bikin situasinya makin panas, reaksi dari skuad Korea Selatan datang sangat cepat. Setelah menang melawan Republik Ceko, Son langsung melewati area wartawan tanpa menjawab satu pertanyaan pun. Gitu. Federasi Sepak Bola Korea Selatan membatalkan seluruh sesi wawancara individu pemain yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Dia juga diperketat dan konferensi pers hanya dilakukan sesuai kewajiban resmi FIFA. Banyak fans melihat tindakan ini bukan sekedar protes biasa, melainkan bentuk solidaritas seluruh tim kepada kapten mereka. Karena selama bertahun-tahun, Son selalu jadi wajah sepak bola Korea Selatan. Dia membawa negaranya tampil di level tertinggi, menjadi ikon sepak bola Asia, dan berkali-kali mengharumkan nama Korea di panggung dunia. Makanya, buat banyak orang, ada sesuatu yang terasa salah ketika pemain yang sudah memberikan begitu banyak untuk negaranya justru harus menerima ejekan dari warga negaranya sendiri. Wah, kasihan. Wih, apa nih? Inti pelatihan timnas Korea Selatan jelang Piala Dunia, genjot latihan fisik khusus. Wih, sampai begitu guys ya, latihannya sampai itu meloncat dan lalu menabrakkan diri guys ke suatu beban yang sangat berat ini. Keras. Udah latihan keras kalah sama latihan santai. Ini netizen Indonesia kalau komentar ini jagonya guys ya. Latihan mulu. Wah. Latihan mulu lolos kagak. Waduh. Mereka mah lolos Piala Dunia. Kalau timnas kita Indonesia nih tidak bisa lolos. Jangan hujat begitulah. Oke, kalian bercanda, saya tahu kok. Kalian tuh bercanda. Latihan timnas Indonesia kayak apa ya? Wah, masa kamu nggak tahu latihannya bagaimana? Oke guys, cukup sekian reaksi info kali ini guys ya, tentang timnas Korea Selatan. Wah, pas waktu pulang ke tanah airnya mendapat sambutan yang sangat tidak baik sekali. Wah, gila ini guys ya. Seharusnya guys ya, ini timnas Korea Selatan seharusnya sadar lah, mempunyai timnas yang selalu masuk Piala Dunia itu sesuatu yang sangat membanggakan loh itu. Seharusnya mereka bersyukur guys, daripada kita ini yang ingin mempunyai timnas ke Piala Dunia tapi sangat sulit sekali. Wah. Oke guys, cukup sekian reaksi info kali ini, dan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian senang dengan konten-konten ini, mendukung konten-konten kami. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.